Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mengajak juga kita semua untuk bersyukur dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah tambah-tambah nikmatnya, Allah limpah-limpahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Khatib juga mengajak, mari kita berselawat kepada Nabi dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mampu sebagai umatnya istiqomah meniti, menjalani contoh teladan yang telah beliau lakukan semasa hidupnya, yang sekarang ada berasa bersama hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam tubuh manusia ada dua kekuatan yang bertolak belakang, yang saling tarik menarik, yaitu ada kekuatan baik dan ada kekuatan buruk, ada kekuatan fujur dan ada kekuatan takwa. Firman Allah dalam surat As-Sam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, maka Allah menghilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, dan Allah menghilhamkan kepada jiwa itu ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ayat 7-10. Hadirin, kita juga mesti bersyukur kepada Allah dan bergembira bahwa Allah telah hadirkan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, untuk beribadah saum di siang hari dan qiyamul lail dan segala aktivitas lainnya dalam rangka percepatan pengembangan potensi rohani manusia atau takwa bagi orang-orang yang beriman untuk menuju Tuhannya. Karena selama 11 bulan kita telah memanjakan keinginan jasmani dan nafsu kita, bahkan cenderung kadang-kadang berlebihan, sehingga sifat kemanusiaan kita dikalahkan, dihilangkan, dipadamkan oleh sifat-sifat kebinatangan. Allah amat sayang kepada kita. Dia tidak ingin kita terjerembab ke jurang yang sangat dalam. Maka Allah datangkan satu bulan sebagai penyeimbang
untuk dapat menjinakkan, bahkan mewarnai serta mengendalikan jasmani dan nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan. Hadirin, bagi orang mukmin, kemuliaan manusia bukan terletak seberapa banyak terpenuhinya kenikmatan jasmani dan nafsunya, tetapi kemuliaan adalah seberapa jauh dia mampu mencapai atau mewujudkan kehambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, insyaallah melalui ibadah Ramadan yang telah disiapkan oleh Allah, mampu mewujudkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentu saja hadirin, puasa yang dilakukan adalah puasa yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan puasa yang dilandasi dengan perhitungan yang baik. Apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tak boleh dikerjakan. Paling tidak, puasa yang kita lakukan dengan baik, yang pertama akan menguatkan jiwa pelakunya. Dalam hidup ini tak sedikit manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, lalu manusia itu memperturutkannya meskipun melakukan suatu tindakan kebatilan, mengganggu dan merugikan orang lain, serta merusak lingkungan alam. Karena memang begitulah watak dasar dari nafsu itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf dalam Al-Quran surat 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ajaran Islam menginginkan agar manusia mampu mengendalikan nafsunya atau mengendalikan dirinya sendiri. Kalau tidak, maka manusia akan berubah menjadi hewan dengan wujud manusia, bahkan lebih kejam, lebih sadis daripada binatang. Allah melalui Ramadan dengan siamnya, salat lailnya, tadabbur Al-Quran, zikrullah, melatih orang-orang yang beriman untuk mampu mengembangkan rohaninya dan menguatkan jiwa pelakunya, sehingga tahan godaan demi godaan sepanjang tahun. Dan mudah-mudahan ini menjadi perilaku kita semua, sehingga setiap keputusan, setiap tindakan tidak berdasarkan nafsu, tetapi berdasarkan cahaya rohani sinar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik kemauan. Manusia yang terbelenggu dalam dunia materialis sesungguhnya tidak punya pegangan dan sandaran hidup yang kokoh, sehingga gampang gelisah, mudah stres dan putus asa. Allah sudah mengindikasikan kepada kita, menginformasikan kepada kita dalam surat Al-Ankabut, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau kamu mengetahui,
Puasa melatih seseorang untuk memiliki kemauan yang kuat dalam menjalani hidup ini dan mengembangkan kesadaran bahwa betapa lemahnya manusia. Selama ini kita boleh makan dan minum sesukanya, sekarang diatur dan tak boleh makan dan minum di siang hari. Terasa lemas, tak bertenaga. Apalagi puasa di masa pandemi sekarang ini akan sangat terasa puasanya, terasa menahan dirinya. Hadirin, Allah tidak sedang menyiksa kita, tetapi sedang mengembangkan dan mengkristalkan potensi-potensi baik dalam diri manusia yang berpuasa, sehingga eksis muncul ke permukaan. Tentu asal dilakukan dengan senang hati dan gembira, maka kita disuruh menyambut Ramadan itu dengan kegembiraan. Marhaban ya Ramadan. Allah sedang melatih kita, Allah sedang menghebatkan orang-orang yang berpuasa. Bukankah orang yang sering mendapat ujian akan tahan banting, akan tahan menderita, akan tahan ujian? Dan itulah insyaAllah orang-orang yang sukses. Allah menyampaikan kepada kita dalam surat 3 ayat 138, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum diketahui oleh Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan Allah belum mengetahui orang-orang yang sabar di antara kamu dalam menghadapi kesulitan. Berikutnya, paling tidak orang-orang yang berpuasa mengenal nilai-nilai kenikmatan. Dalam hidup ini sebenarnya sudah begitu banyak nikmat dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tetapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya, bahkan tidak sadar bahwa yang dipakainya, yang dimakannya, yang diminumnya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah watak manusia. Allah sudah mengatakan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, qalilan ma tashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, amat sedikit kamu yang bersyukur. Itu ada dalam surat 243, surat 7 ayat 10. Hadirin, kesadaran baru timbul ketika nikmat itu hilang. Puasa mengajarkan rasa kehilangan itu kepada kita. Maka dengan puasa manusia bukan saja disuruh untuk memperhatikan dan merenungi tentang nikmat itu, tetapi juga untuk merasakan nikmat itu melalui pembatasan dan pengurangan kenikmatannya. Bahkan kini juga disuruh merasakan langsung betapa cubitan Allah dalam tanda kutip yang ditimpakan kepada manusia, mendatangkan efek yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, masihkah kita akan berlaku sombong dan tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah? Hadirin, bagi khatib bisa saja mengucapkan kata Allah, kalimah la ilaha illallah, itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Mau saja belajar membaca Al-Quran dan mau dengan sungguh-sungguh untuk menjalaninya, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Mari kita jalani itu. Bukankah orang yang 40 tahun bersama Rasulullah SAW menolak mentah-mentah Al-Quran ini, kita diberi petunjuk oleh Allah, digerakkan hati kita, diingatkan kita bahwa itu adalah ayat-ayat Allah. Mari kita syukuri ini. Tentu dengan sungguh-sungguh membacanya, dengan sungguh-sungguh mentadaburinya, dengan sungguh-sungguh mempelajarinya.
Mudah-mudahan dengan bersyukur itu sekali lagi Allah tambah-tambah nikmatnya kepada kita. Yang terakhir, merasakan penderitaan orang lain, merasa lapar dan haus, juga memberikan pengalaman nyata kepada pelaku puasa betapa beratnya penderitaan orang-orang lain yang berpuasa sepanjang tahun. Pengalaman lapar dan haus kita akan terasa, yang kita rasakan akan segera hilang dengan datangnya maghrib. Sementara orang lain yang berpuasa sepanjang tahun dengan kekurangan makan dan minum, perumahan dan lain sebagainya, itu tidak tahu kapan akan berakhirnya. Mestinya pengalaman ini memberikan rasa empati kepada kita, yang kemudian kita wujudkan dengan menunaikan zakat dan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan jauh lebih dari itu, mengeluarkan zakat, menginfakkan sebagian dari rezeki adalah untuk membersihkan kekotoran jiwa menyangkut dengan harta itu. Gila harta, kikir dan lain sebagainya. Bukankah dalam banyak ayat ciri-ciri orang bertakwa salah satunya termasuk dengan menginfakkan sebahagian dari harta? Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan pada siang hari ini mampu menggugah kita. Puasa bergunanya bukanlah pada saat bulan Ramadan ini, tapi puasa bergunanya adalah di saat lain 11 bulan yang akan datang. Nilai-nilai puasa itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis salam.